Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 163 sampai 164 atau episode 189 sampai 190. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, Lu Feng yang diceritakan bertarung dengan Savage dan setelah beberapa lama, keduanya mengalami bentrokan kekuatan, yang mengakibatkan keduanya terluka. Savage berdiri diam di sana, melihat mayat Luo Feng di tanah. Luo Feng, ucap Savage bergumam, rencana aku sebelumnya adalah mengalahkan kamu dan kemudian bunuh diri. Dan selanjutnya aku terlibat dalam pertandingan lingkaran yang kalah. Namun, kekuatanmu jauh melebihi imajinasiku dan juga apa yang aku harapkan. Tanpa melepaskan kekuatan penuhku, tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu. Dibandingkan dengan efek dari latihan panjang di lingkaran pecundang, mengalahkanmu ternyata sangat lebih penting. Dan dengan kamu mempertaruhkan segalanya, aku tidak bisa mengalahkan dan menghindarkanmu. Gumam Savage yang mengenang adegan sebelumnya, dia pun masih terguncang dari itu. Reaksi Luo Feng ini terlalu cepat. Menurut ekspektasinya, saat dia melepaskan kekuatan sejatinya dengan hukum asal dan ruang angkasa dilepaskan, hanya saja gerakan sesaat yang menghasilkan bentuk cermin akan membuat Luo Feng terlalu terkejut dan terganggu. Bahkan jika dia menggunakan pelangi emas untuk menyerang, Savage bisa dengan mudah menghindarinya. Pada titik ini, dia akan segera menutup jarak mereka, dan menebas Luo Feng yang tidak akan mampu melawan, dan akan sangat hancur. Dan setelah itu dia akan mundur dan bunuh diri. Segalanya akan sangat sederhana. Namun dalam kenyataannya, itu sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Pada saat dia melepaskan kekuatannya, Luo Feng memilih jalur serangan yang paling tidak fatal, karena dua bilah emas yang terpisah menjadi 18 bilah kecil, dan berputar di sekitarnya. 18 bilah kecil ini melesat ke segala arah bersama-sama, menutupi ruang di sekitarnya, dan segera menghancurkan formasi dan gerakannya. Secara bersamaan, ia menggunakan dua ikan emas untuk menyerang. Pada pertempuran keduanya, dalam sekejap, Luo Feng mengendalikan 18 bilah kecil ini untuk dengan cepat mereformasi bilah emas, dan menyerang dari belakang. Mengembalikan satu gerakan demi satu. Dari saat aku melepaskan kekuatanku sampai akhir pertempuran, itu bahkan tidak sampai memakan waktu selama 0,1 detik. Bilah emas yang tersebar benar-benar menghancurkan formasiku. Segera menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak untuk menyerang, dan kemudian menggunakan pisau emas yang direformasi lagi untuk membalas, dan waktunya sangat tepat. Jika dia ragu-ragu untuk sedikit saja, memungkinkan aku untuk menggunakan ruang itu untuk menyerang, dia pasti sudah selesai. Untuk dapat memikirkan segalanya dalam waktu singkat selama 0,1 detik, tetapi juga menjalankan semuanya dengan sempurna. Tenang dan kumpulkan. Tenang mutlak. Savage memandang tubuh Luo Feng, dipenuhi dengan rasa hormat. Aku tidak pernah bisa mencapai tingkat ketenanganmu. Memang, Luo Feng dan saudaranya Luo Hua, ketenangan terukir jauh di dalam tulang mereka. Dan di bumi, Luo Feng telah mengalami banyak pengalaman hidup atau mati, terutama selama memiliki binatang bertanduk emas, dia sudah berpikir dia akan mati. Pengalaman ini memungkinkan Luo Feng untuk mempertahankan ketenangannya meskipun ada bahaya. Dan garis keturunan dari binatang bertanduk emas mempengaruhi dia juga, karena spesialisasi binatang bertanduk emas adalah untuk membelah dengan kejam. Dalam hal ketenangan, di antara 100 atau lebih jenius yang melangkah melewati pintu gerbang hukum asal, Luo Feng sudah berada di puncak. Sebenarnya, mereka bertiga dari bumi luar biasa dalam hal itu. Dalam hal keselarasan sempurna antara manusia dan alam dan roh, Luo Feng tidak bisa dibandingkan dengan dua kakak laki-lakinya. Namun ketenangan mutlak es dingin, bersama dengan pengaruh garis keturunan binatang bertanduk emas memungkinkannya untuk mengukur hingga tingkat tertinggi studi kuno dan pelatihan dari bumi yang dipahami oleh Dewa Hong dan Guntur. Hong dan Dewa Guntur, murni mempelajari budaya Cina dan India ke tingkat tertinggi. Meskipun Luo Feng lebih lemah di dalam dirinya,
dia masih jauh lebih kuat daripada jenius manapun di alam semesta yang sama sekali tidak melatih kondisi mentalnya. Itu, ditambahkan di atas garis keturunan binatang bertanduk emas, dalam hal ketenangan, dia bisa dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Selamat untuk Rong Jun. Suara nyaring dan jernih terdengar di seluruh arena, dan terima kasih kepada Luo Feng, mereka berdua telah memberikan pertandingan yang menarik bagi triliunan orang kita di negara semesta Ganwu. Ini pasti pertandingan jenius yang paling menarik saat ini sampai sekarang. Namun, akan selalu ada yang menang dan yang kalah. Pertempuran ini, Rong Jun adalah pemenangnya. Rong Jun juga menerima slot di daftar nama Ganwu semesta kami. Dia memiliki hak untuk mewakili negara alam semesta Ganwu, dan bersaing melawan para. Siapa yang mengira Rong Jun sangat kejam, untuk dapat benar-benar menghasilkan bentuk cermin, dan akhirnya tebasan terakhir bahkan lebih brutal. Luo Feng sudah mati, sementara Rong Jun terluka parah. Xin berpindah ke dunia maya, ke benua Ganwu, dalam sebuah istana besar. Dalam salah satu istana besar, hampir 1000 pemuda berkumpul. Mereka semua menatap layar, di mana dalam layar tersebut, adalah pertempuran antara Luo Feng dan Rong Jun yang baru saja berakhir. Di antara kalian semua, beberapa sudah mendapatkan slot di daftar nama. Beberapa akan ikut serta dalam pertandingan keempat mereka. Di bawah layar, seorang lelaki bermata tunggal tinggi dan kokoh, hijau berseru dengan pelan, "Kamu adalah negara Ganwu semesta kami yang paling luar biasa dari generasi ini, banyak dari kamu berpikir kamu benar-benar sesuatu. Lihat ini, lihatlah keduanya. Kalian semua perhatikan dengan teliti." Selesai, pria bermata satu hijau bertanduk berjalan keluar dari istana. Di dalam istana, sekelompok pemuda, pria dan wanita, semua memiliki ekspresi yang kompleks, ekspresi sedih. Lebih kuat dariku, mereka berdua lebih kuat dariku. Seekor pemuda bertampang kucing tampan menggelengkan kepalanya. Orang gila itu, 2 pedang emasnya, aku tidak akan bisa menghalanginya. Dia terlalu kuat, untuk benar-benar bisa melepaskan 2 bilah emas, aku bahkan nyaris tidak akan bisa mengelola 1 bilah pun. 2 pejuang ini, Luo Feng itu, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Tapi Rong Jun itu, menurut penilaian guru, dia memiliki pemahaman tentang hukum asal, dan gerakan itu, tebasan itu, pemuda raksasa liar setinggi 8 meter, dan kokoh menggumam pelan, menggelengkan kepalanya. Benua Ganwu, pulau terapung, dalam konstruksi besar itu. Di sebuah tahta, abadi besar dan abadi, semua membahas pertempuran. Sudah berapa lama, dalam sejarah duel jenius negara alam semesta Ganwu kita, sejak tingkat pertempuran seperti itu diadakan? Sebelum lebih dari 300 kompetisi jenius. Saat itu Jenderal Kepala Besi adalah bintang level 7, hanya pertempurannya yang bisa menandingi ini. Benar, lebih dari 300 kompetisi jenius sebelumnya. Dalam sekejap mata, hampir 2 juta tahun telah berlalu. Haha, jodohku saat itu hampir tidak bisa dibandingkan dengan yang ini, 1,89 juta tahun telah berlalu sejak itu, dan aku sudah menjadi abadi. Namun saat itu lawan aku tidak lebih lemah dari aku. Sangat disayangkan bahwa ketika dia menjadi penguasa domain, dia pergi ke medan perang di luar lapangan bintang dan mati. Ucap sebuah suara gemilang yang diresapi dengan perasaan logam yang meledak. Jalan kematian, sangat sulit. Di tengah jalan, penuh dengan bahaya, jumlah jenius yang telah jatuh di sepanjang jalan sudah tak terhitung jumlahnya. Para jenius yang jatuh, banyak dari mereka hanya bisa dianggap sebagai jenius di dalam galaksi atau bidang bintang. Dan para jenius seperti Luo Feng dan Rong Jun, 2 brengsek ini, tingkat kejeniusannya sangat absolut, peluang kematian mereka jauh lebih rendah. Benar, jika itu berada di area rahasia Ganwu, para jenius puncak ini akan sangat dihormati, menurunkan peluang kematian mereka. Jika berada di perusahaan jagat maya, sudah ada terlalu banyak jenius di sana. Karenanya, kompetisi semakin ketat, dan tingkat eliminasi bahkan lebih tinggi. Jumlah jenius yang mati di sana dibandingkan dengan daerah rahasia kami jauh lebih banyak. Mereka hanya membutuhkan kekuatan absolut yang benar-benar kuat di antara para jenius. Kali ini, Rong Jun ini pasti akan menduduki peringkat teratas di negara jagat raya kita. Dan menjadi 1000 teratas di seluruh alam semesta juga tidak akan menjadi masalah. Mengenai apakah dia mampu menjadikannya sebagai nomor 1 dari seluruh alam semesta, aku pikir peluangnya sangat rendah. Sebaliknya, jika itu 10 besar, masih ada kemungkinan.
Benar, Rong Jun, jelas merupakan orang nomor satu di jenius alam semesta Ganwu kita. Luo Feng, harusnya bisa masuk peringkat 10 besar. Pejuang Luo Feng itu sangat tenang. Aku sangat menyukainya, ketenangan itu, peluangnya untuk mati di masa depan juga sangat rendah. Luo Feng tidak tahu bahwa kelompok abadi dari alam semesta Ganwu ini dia masih memikirkan peringkat dia dan Rong Jun. Cekatan dan fleksibel, kesadaran Luo Feng kembali ke kenyataan, dalam ruang belajarnya di bumi. Fleksibilitasku masih belum cukup. Pengendali pembaca roh yang menginjak senjata roh semestinya menyerang dari jauh. Saat seorang pejuang mendekat, itu hanya bunuh diri. Luo Feng mengerutkan alisnya, selama aku cukup gesit, membuat Rong Jun tidak mampu menyentuhku, setidaknya aku tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan segera. Hukum asal angkasa, aku bahkan belum menyentuh pintu. Namun lama berlatih di ruang absolute, kecepatan gerakan seketika aku juga meningkat. Luo Feng berpikir, ketika aku kembali, aku harus menemukan senjata roh terbang yang paling cocok untuk aku. Adapun pesawat ulang-alik melonjak, terlalu tersebar, tidak cukup terkonsentrasi. Berkaca pada setiap pertempuran, ini adalah kebiasaan yang tertanam dalam diri setiap siswa aula bela diri Jixian. Luo Feng merenungkan pertempuran selama lebih dari setengah jam sebelum memasuki jaringan alam semesta virtual. Sin berpindah ke jaringan semesta virtual, di Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Saudara ketiga, kamu baru kembali sekarang, kemana kamu pergi setelah pertempuran? Ucap Dewa Guntur yang berdiri di petak rumput Villa Luo Feng. Dia menunggu di sana bersama seluruh kelompok termasuk Susin dan yang lainnya di sana. Ayah, kamu terlalu kuat. Little Hai dan Ping Ping bergegas untuk memeluk Luo Feng. Kakak, itu pertandingan yang indah. Luo Hua mengungkapkan ekspresi bahagia, saat ini seluruh negara semesta Ganwu telah terguncang. Banyak orang berdebat tentang kamu. Kamu dapat masuk ke halaman perusahaan jagat maya dan melihat, banyak orang meninggalkan pesan dan mengatakan bahwa kamu dan Rong Jun jelas milik jenius terkuat di negara jagat raya kita. Di luar jadi ramai. Sugeng mengangguk dan menghela nafas, kakak ipar, kamu kalah dalam pertandingan, tetapi seluruh Pulau Gunung Naga Hitam memenangkan kesibukan yang tak tertandingi. Memang, sebenarnya banyak orang dari alam semesta bahkan tidak bisa memahami detail kecil dari pertempuran antara Luo Feng dan Rong Jun. Namun, begitu pertempuran berakhir, Rong Jun sudah dianggap dengan suara bulat oleh sejumlah besar penguasa sektors dan bahkan makhluk abadi, sebagai negara Ganwu semesta nomor 1. Tidak hanya itu, ia juga dianggap sebagai yang terkuat dari ratusan kompetisi jenius sebelumnya. Nomor 1 dari ratusan kompetisi sebelumnya. Pertandingan ini secara alami meraung seperti api mengamuk. Reputasi Rong Jun dan Luo Feng segera melonjak. Di mana kakak pertama? Ucap Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak pertama dan Jenderal Luo ada di rumahnya. Dewa Guntur menunjuk ke rumah Hong, sekitar 10 menit setelah pertempuranmu. Pendiri 3 kapak gunung menemani penguasa sektor waktu Luo datang. Tuan sektor waktu, dan kakak pertama, gumam Luo Feng tidak bisa menahan diri dan merasa gugup. Sementara itu di dalam ruang tamu rumah Hong, lelaki tua berkepala putih itu duduk berhadapan dengan Hong. Kamu tidak menyesal? Luo memandang Hong, mengikuti aku berarti kamu tidak akan bisa kembali selama 20.000 tahun. Hong mengangguk ringan, matanya tenang, tanpa ragu-ragu. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk mengambilku sebagai gurumu, meskipun tenggat waktu belum tercapai? Tuan sektor waktu Luo memandang penuh rasa ingin tahu pada pemuda dari bumi. Apakah itu ada hubungannya dengan kamu dan pertandingan saudara ketiga yang baru saja berakhir? Hong mengangguk dan menghela nafas. Ya, pertandingan itu membuatku sadar. Aku tidak berharap bahwa dalam sekejap mata, saudara ketiga dan aku memiliki banyak celah dalam kekuasaan. Dia tahu Luo Feng kuat, tetapi dia tidak pernah berharap dia sekuat itu. Jika aku melanjutkan dengan cara aku sendiri yang terisolasi tanpa ajaran seorang guru, aku pikir, perbedaan antara saudara ketiga dan aku akan terus bertambah besar. Aku akan tertinggal jauh lebih jauh. Ucap Hong sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa, sebenarnya ini bukan hanya saudara ketiga, aku bisa merasakan tekanan yang datang dari saudara kedua aku juga. Sejak dia menerima warisan, kekuatannya telah tumbuh pada tingkat yang jelas jauh lebih cepat. Penguasa sektor waktu Luo tersenyum dan mengangguk, senang rasanya kamu merasakan tekanan. Bagaimana dengan ini, kamu bersiap-siap?
lalu bawa kapal semesta untuk bertemu dengan aku. Aku akan memberi kamu waktu sehari untuk mengucapkan selamat tinggal dengan keluarga kamu. Oke, Hong mengangguk. Tidak lama setelah penguasa sektor waktu pergi, Luo Feng dan Dewa Guntur masuk. Kamu di sini, duduk. Hong menunjuk kedua kursi di sampingnya. Kakak, apa yang terjadi? Dewa Guntur menatap Hong, pendiri Gunung Tiga Kapak, penguasa sektor waktu, mengapa dia tiba-tiba datang? Bukankah dia memberi kamu waktu 10 hari untuk memikirkannya? Masih ada 2 hingga 3 hari lagi. Luo Feng memandang Hong, merasa gugup di dalam. Aku mencari guru sendiri, kata Hong. Guru, ekspresi Luo Feng dan Dewa Guntur berubah. Kamu benar-benar memutuskan untuk pergi dengan penguasa sektor waktu. Kata Dewa Guntur dengan gugup, ini akan menjadi perjalanan yang setidaknya 20.000 tahun. Bisakah kamu bayangkan apa 20.000 tahun itu? Sejarah dan budaya Tiongkok kami yang tercatat baru berusia 5.000 tahun, dalam sekejap kamu akan pergi selama 20.000 tahun. Ini hanya, ucap Dewa Guntur tidak bisa melanjutkan. Kita masih bisa bertemu di alam semesta virtual. Ucap Hong sambil tersenyum. Ini berbeda, ucap Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Luo Feng memandang ekspresi Hong, berkata dengan pelan, kakak, sudahkah kamu memutuskan? Hong melihat ke atas dan mengangguk, iya. Perjalanan ini, kamu tidak akan melihat bumi selama 20.000 tahun, tidak akan melihat rumahku dan kamu tidak akan bisa mencium aroma udara rumah untuk sementara waktu. Ucap Luo Feng sambil menatapnya. Karena aku telah mengambil jalan ini untuk mencapai puncak kekuatan, apa yang tidak bisa aku korbankan? Ucap Hong sambil menggelengkan kepalanya, anak-anak aku sudah lama menikah, dan aku tidak memiliki keterikatan. Jika perlu, aku bisa bertemu anak-anak aku di dunia maya. Adapun rumah aku, tempat yang membesarkan aku akan meninggalkannya dalam ingatan aku harus mengorbankan beberapa hal untuk mendapatkan beberapa kesuksesan. Ketika istri aku meninggal, dan anak-anak aku menikah dan memiliki keluarga mereka, hal terpenting dalam hidup aku adalah seni bela diri. Berkeliaran di alam semesta, dan melihat banyak hal aneh dan aneh di dalamnya, mengejar puncak kehidupan, itulah jenis kehidupan yang aku suka. Mata Hong memiliki secercah cahaya, di alam semesta luas yang kuat sama banyaknya dengan awan. Tujuan aku adalah untuk tidak hanya menjadi kuat di dalam alam semesta itu, tetapi untuk menjadi salah satu yang paling luar biasa dan terkuat. Luo Feng dan Dewa Guntur saling bertukar pandang, merasakan keyakinan dan aspirasi mutlak kakak mereka. Untuk dapat mencapai tingkat tinggi di jalur seni bela diri, seseorang pertama-tama harus memiliki tingkat aspirasi absolut, baru kemudian ia akan bekerja menuju mimpi itu. Saudara kedua dan ketiga, Hong menoleh untuk melihat mereka berdua, tertawa, kalian berdua seharusnya berbahagia untukku. Kamu berdua sudah memiliki warisan kamu sendiri. Bisakah kamu membuka mata untuk melihat kakakmu mengisolasi dirinya sendiri, dan berlatih sendiri? Ah, Dewa Guntur kaget, yang mengikuti dia tertawa keras, kakak, katanya baik. Saudara ketiga dan aku sama-sama memiliki warisan. Kamu pergi dan ikuti penguasa sektor waktu itu. Kami kemudian akan dapat membandingkan, yang mana dari 3 bersaudara akan lebih kuat di waktu berikutnya. Hong tertawa juga. Kakak pertama dan saudara kedua, aku akan memimpin untuk saat ini, ucap Luo Feng tertawa. Kamu sebaiknya berhati-hati dan mempertahankan kepemimpinanmu, kalau tidak saudara laki-lakimu yang kedua dan aku mungkin akan menyusul dalam sekejap mata. Hong memandang Luo Feng. Dewa Petir juga berkata, ya, saudara ketiga, kakakmu dan aku pada awalnya tidak memiliki guru yang baik. Sekarang kami memiliki panduan yang tepat, kekuatan kami akan segera melambung, dan pemahaman kakak kamu sangat tinggi, aku tidak perlu berbicara banyak tentang hal itu. Karena itu, lebih baik kamu berhati-hati. Jika kamu memiliki keterampilan, kejar aku. Luo Feng tertawa keras. 3 saudara bumi tertawa dengan gembira. Namun, tanpa sadar, sudut mata mereka sedikit basah. Sin berpindah ke Bima Sakti, bumi, benua Asia, Pangkalan Hong Ning. Waktu Tiongkok tahun 2066, tanggal 27 Juli malam sekitar jam 5 sore. Matahari belum terbenam di balik pegunungan, dan langit berwarna merah. Sebuah kapal berbentuk cakram biru gelap mengapung di udara di atas Pangkalan Hong Ning. Seluruh aula bela diri Jixian, semua eselon atas bersama dengan keluarga Hong semuanya berkumpul. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya,
pejuang terbaik di bumi ini, akhirnya ditinggal sendirian di kapal semesta itu. Selamat tinggal, haha, jangan seperti itu. Aku akan menemuimu di alam semesta virtual. Sambil tertawa, Hong terbang ke kapal semesta. Kapal semesta dipercepat dan terbang ke langit. Kakak, yang terbaik. Dewa Guntur berdiri di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Demikian pula berdiri di udara, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk menyaksikan kapal semesta sambil bergumam, semua yang terbaik. Pada hari ini, tahun 2066, tanggal 27 Juli puncak tertinggi para pejuang bumi, Hong mengambil kapal alam semesta dan meninggalkan rumahnya. Perjalanan ini akan sangat panjang. Hari babak keempat dari duel jenius. Setelah pertempuran antara Luo Feng dan Rong Jun berakhir, pada hari yang sama semua pertandingan lainnya juga berakhir. Sebanyak 625 pemenang dipilih. Adapun 9.375 lainnya yang memasuki lingkaran pecundang, mereka memiliki 3 hari istirahat sebelum mereka harus memulai putaran pertarungan yang padat dan membosankan. Masing-masing dari mereka harus bertarung 9.374 kali hanya untuk mendapatkan slot di 275 daftar nama yang tersisa. Bumi, Pangkalan Jiangnan, Kota Yangzhou. Kakak sudah pergi, ucap Luo Feng sambil duduk di balkon istananya. Dia berbaring sendirian di sana, mengangkat secangkir teh, dia pergi dengan penguasa sektor waktu, untuk menjelajahi alam semesta. Dalam benaknya, dia mengenang setiap adegan dari masa lalu dengan jelas. Di telinganya dia masih bisa dengan jelas mendengar tawa yang mereka bertiga bersama kemarin bersama sumpah mereka. Dalam beberapa ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun, kami 3 bersaudara akan bersaing lagi. Benar, kita akan bersaing. Kita akan bersaing, siapa yang takut? Ini adalah janji saudara-saudara. Apakah itu Hong, Dewa Guntur atau Luo Feng? Mereka semua berjalan di jalan ini untuk mencapai puncak kehidupan itu sendiri. Dan jalan ini dipenuhi dengan tikungan dan bahaya, seseorang bisa jatuh dengan mudah jika dia ceroboh. Luo Feng meletakkan gelasnya dengan mata berbinar, kakak, kamu bekerja keras dan aku juga tidak akan santai. Babata, masuki jagat maya. Luo Feng membelah utas kesadarannya untuk memasuki alam semesta virtual. Dalam hal kekuatan kesadaran, tingkat kesadaran makhluk bertanduk emas tingkat alam semesta ini benar-benar mampu memisahkan bagian untuk mempertahankan kesadaran dalam kenyataan sementara bagian lainnya, yang berada di alam semesta virtual. Di dunia maya, dalam ruang pembantaian. Ini adalah ruang yang luas. Luo Feng berdiri di angkasa. Wahaha, iblis Babata melompat dan berteriak, Luo Feng, arena duel baru saja berakhir. Kamu memiliki 3 hari istirahat, ini hanya hari pertama dan kamu sudah memasuki rumah pembantaian, bekerja keras. Bicara, lawan seperti apa yang kamu ingin aku atur untuk kamu? Haha, aku paling suka melatihmu. Aku ingin senjata roh. Luo Feng menekankan, senjata roh yang khusus hanya untuk terbang, juga harus bagus untuk diputar di ruang kecil. Sejak pertempuran dengan Savage Rongjun, dia jelas merasa fleksibilitas dan kecepatannya sendiri tidak memadai dalam menghadapi kecepatan lawan. Kamu telah menemukan kelemahannya. Babata menggosok dagunya dengan tangannya yang kecil, mengambang di atas. Dia memandang Luo Feng. Luo Feng, apakah kamu mencari efek jangka panjang atau jangka pendek? Tanya Babata. Jangka panjang dan jangka pendek. Luo Feng mengerutkan alisnya. Iblis kecil itu mengangguk, benar, jangka pendek adalah meningkatkan kegesitanmu sebanyak mungkin dalam waktu singkat, hanya membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan. Adapun untuk jangka panjang, itu berarti bekerja dari dasar-dasar selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, memilih senjata roh yang akan menemanimu untuk waktu yang sangat lama. Jangka panjang. Luo Feng menekankan, aku tidak kekurangan waktu. Sangat baik, iblis kecil itu menunjuk jarinya dan mengangkat kepalanya, pilihanmu sangat bijak. Lalu aku akan memilih senjata roh terbang untukmu. Yang paling cocok untuk undang-undang asal emas dan luar angkasa adalah senjata roh level 5, pesawat ulang-alik awan gelap. Iblis kecil itu tersenyum, tentu saja selama awal, kamu mungkin bahkan tidak akan bisa menandingi dengan pesawat ulang-alik yang melonjak itu, efisiensi, namun tidak terburu-buru, aku akan melatih kamu dengan baik. Menurutmu berapa lama kecepatan dan fleksibilitasku, untuk meningkat pesat? Luo Feng bertanya. Tergantung pada pemahamanmu. Iblis kecil itu berkata, semakin tinggi pemahaman kamu, pemahaman hukum asal juga akan lebih cepat.
Dengan urutan pelatihan aku memperkirakan kamu akan memenuhi syarat dalam setahun. Jika pemahaman kamu buruk, dan kamu tidak bekerja cukup keras, bahkan 100 tahun tidak akan cukup. Urutan pelatihan. Luo Feng mengerutkan alisnya. Hehe, iblis kecil itu melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Perlahan, apa yang kita miliki adalah waktu. Aku akan melatih kamu dengan baik. Dari tahun 2066, tanggal 30 Juli pertandingan lingkaran pecundang dimulai. Dalam hal kepadatan dalam kebenaran, seseorang harus bertarung 10 kali dalam sehari. Dengan kecepatan Luo Feng, dia bisa menyelesaikan pertandingan dalam 1 menit. Karenanya, setiap duel mungkin dikenakan pajak untuk lawan-lawannya. Namun untuk Luo Feng, dia benar-benar santai. Setelah semua, ia berada di peringkat 10 besar jenius negara alam semesta Ganwu. Adapun lingkaran pecundang ini, termasuk dia, ada total 49 orang lain yang telah melewati gerbang hukum asal. Dan hanya 2 yang mampu menyamai Luo Feng. Karenanya, pertandingan lingkaran pecundang sangat mudah. Sebenarnya mereka menjadi alasan bagi Luo Feng untuk menguji strategi pertempurannya. Di dalam rumah pembantaian, itu adalah petak rumput besar dan di atasnya adalah blur darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan terbang menuju Luo Feng. Dan Luo Feng berdiri di atas senjata roh pesawat ulang-alik hitam. Pesawat ulang-alik awan gelap ini secara alami memperpanjang kulit hitam yang melilit sepatu Luo Feng. Seluruh makhluk Luo Feng sudah menjadi bentuk yang samar-samar, menghindari terus-menerus di bawah serangan burung darah yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah dia ditabrak oleh satu burung, dia kemudian ditabrak oleh yang lain. Ketika dia ditabrak mereka bertiga, semua burung darah lenyap. Kamu gagal lagi. Iblis kecil itu menatap Luo Feng dengan mata merahnya, meraung dengan marah, lanjutkan latihan dasarmu. Aku belum pernah melihatmu sebodoh itu. Dengan lambaian tangannya, segera rerumputan di sekitarnya menghilang, dan menjadi pabrik mesin besar, di dalamnya ada banyak peralatan kompleks. Mulai. Iblis kecil itu meraung. Luo Feng tetap tenang. Kata-kata Babata tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali. Di bawah pelatihan neraka yang dibangun oleh Babata, Luo Feng malah tampaknya menjadi lebih gila. Kata-kata iblis kecil itu terlalu lambat berubah dari yang awalnya bodoh, menjadi rata-rata, menjadi sangat lemah, dan akhirnya, masih bisa dilewati. Dan binatang bertanduk emas menghabiskan seluruh energinya untuk Dewa Dunia dan Ruang Absolut, bersama dengan pelatihan hukum asal emas. Waktu berlalu, duel lingkaran pecundang tidak mengambil banyak energi Luo Feng. Bahkan, mereka menjadi tempat untuk menguji kekuatannya. Namun pelatihan neraka Babata adalah sesuatu yang menghabiskan seluruh energinya setiap hari. Waktu berlalu, bahkan makhluk-makhluk besar yang telah sepenuhnya memahami hukum asal-usul waktu, mungkin dapat segera menghentikan atau membalikkan waktu. Namun, alam semesta itu sendiri memiliki kemampuan pemulihan otomatis, bahkan makhluk paling kuat pun tidak dapat dengan kuat membengkokkan, atau memengaruhi aliran alam semesta. Siaran duel lingkaran pecundang itu seperti serial televisi, disiarkan tanpa henti. Lagi pula ada lebih dari 9.000 peserta. Sulit untuk menghindari situasi khusus di mana waktu pertempuran harus diperpanjang atau ditunda beberapa hari. Tepat saatnya ketika waktu di China pada tahun 2069, tanggal 2 Maret pada hari terakhir duel. Dunia maya, pulau terapung di atas benua Ganwu, di ruang tamu mewah dengan konstruksi besar. Mengenakan jubah putih sederhana, seorang lelaki tua berdiri di sana sambil dengan sopan membungkuk, dewa-dewa. Di sebelahnya adalah seorang lelaki pemberani mengenakan baju besi emas. Wajahnya dipenuhi sisik emas, dan di dahinya ada lengkungan, seperti tanduk busur pisau emas. Seluruh tubuhnya seperti tanah dan langit, yang membelah pedang pertempuran emas. Bahkan di alam semesta virtual, kesadaran dan tekanan kuat darinya sudah cukup untuk membuat kesadaran prajurit tingkat alam semesta hancur. Jika Luo Feng yang melihat orang ini, dia akan terkejut. Seseorang yang sangat mirip Baikalo, hanya saja sisik hijaunya telah berubah menjadi emas. Ini adalah Luo Feng yang kamu bicarakan. Pria lapis baja emas menatap layar. Di layar ada siaran pertandingan yang akan terjadi. Betul, hari ini adalah hari terakhir duel, dan pertarungan ini seharusnya menjadi hari terakhir yang paling mengasyikkan. Pria tua yang mengenakan jubah putih sederhana tersenyum. Ah, jika kamu memperkenalkannya, kamu pikir, prajurit ini memiliki hak untuk memasuki 1000 top dunia. Pria emas lapis baja itu bertanya. Dewa Pedang,
Kamu akan tahu saat kamu menontonnya, kata pria berjubah putih itu. Yang ditampilkan di layar saat ini adalah seseorang yang mengenakan baju besi abu-abu gelap membawa batang panjang emas gelap itu. Luo Feng menghadapi pemuda kerdil memegang pisau ganda. Pemuda kurcaci berubah menjadi sambaran petir dan bergegas ke depan, segera mencapai dekat dengan Luo Feng. Namun, Luo Feng tanpa ekspresi di pesawat ulang-alik awan gelap yang memiliki energi emas melilitnya, segera menjadi cahaya keemasan dan mudah lolos. Kemudian pisau emas muncul di udara di tengah-tengah energi emas, dengan cepat memancar. Segera menyerang pemuda kerdil itu. Pemuda kerdil itu meraung. Saat energi hijau memancar dari tubuhnya dan kedua bilahnya diacungkan, seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi gelombang besar, untuk menerima pukulan pelangi emas. Sama seperti pelangi emas mendekat, itu benar-benar membuat busur berbentuk es sempurna, dan menyapu melewati sisi bilah, dan segera mengiris kepala lawan. Luo Feng menang. Di dalam ruang tamu, bagaimana menurutmu? Pria tua berpakaian sederhana itu tersenyum. Tidak buruk sama sekali. Pria lapis baja emas itu mengangguk, pejuang kecil ini sudah memiliki pemahaman tentang esensi pengendali roh pembaca. Senjata roh pesawat ulang-alik awan gelap level 5-nya, penggunaannya sebenarnya santai dan sempurna. Dan kemampuan menghindar seketika sangat cepat, dan jelas santai. Persenjataan Nansen itu, ketika diresapi dengan hukum asal emas dan dilepaskan bersama, itu sama kuat dan menusuknya seperti matahari. Biasanya, pengguna mengalami kesulitan mengubah arahnya. Namun dia sebenarnya berhasil, dalam jarak pendek, melakukan manuver kompleks berbentuk es sambil bersantai. Dia sudah membuat kemajuan besar dengan bentuk pertamanya. Dasar-dasarnya luar biasa. Pria lapis baja emas itu mengangguk, kemudian dia mengerutkan alisnya. Namun, dari perkiraan aku, dengan jumlah kekuatan ini, ia paling banyak harus membuatnya menjadi kisaran 3.000 hingga 5.000 dari seluruh alam semesta. 1.008 negara di dunia, 1 juta jenius absolut berkumpul. Untuk membuatnya menjadi 1.000 teratas terlalu sulit. Haha, tonton yang ini. Pria tua berjubah putih itu menunjuk ke layar, dengan cepat memilih pertempuran Luo Feng dan Rong Jun dari tahun itu. Rong Jun. Aku pernah mendengar tentang dia, aku mendengar dia adalah pemuda paling luar biasa di negara Ganwu, negara kamu. Pria berarmor emas itu melihat sampai akhir dan berkata dengan lembut, Rong Jun ini memang kuat. Namun, baginya untuk mendapatkan tempat nomor 1 dengan tingkat kekuatannya, tidak ada kemungkinan sama sekali. Meskipun, menjadikannya 10 besar di alam semesta, masih ada beberapa peluang di sana. Tidak ada kesempatan sama sekali. Pria tua berjubah putih itu sangat terkejut. Dalam pertempuran jenius ini, ada jenius super. Pria lapis baja emas tidak bisa membantu tetapi berseru, bahkan lebih kuat daripada jenius nomor 1 dari kompetisi sebelumnya. Pemahaman hukum ruang angkasanya melebihi sejumlah besar penguasa sektor. Pria tua berjubah putih itu terkejut. Adapun Luo Feng, aku tahu mengapa kamu menunjukkan kepada aku rekaman ini. Pria lapis baja emas itu berseru, yang paling mengejutkan adalah, ketika ia berkompetisi dengan Rong Jun, kecepatan terbang dan mengelak saat itu jelas melelahkan, kontrolnya kasar, murni mengandalkan energi roh untuk mengendalikan arah. Dibandingkan dengan itu, setelah melihat siaran itu, kendalinya terhadap pesawat ulang-alik awan gelap sudah sangat sempurna. Kontrol dari persenjataan Nansen juga, peningkatannya sangat mengejutkan. Pemahamannya tentang hukum asal juga meningkat sedikit. Benar, berapa lama seleksi internal negara semesta Ganwu kamu, lingkaran yang kalah cocok untuk yang terakhir? Tanya pria lapis baja emas itu. Hampir 3 tahun. Pria tua berjubah putih itu menjawab. Bahkan 3 tahun. Pria lapis baja emas tidak bisa membantu tetapi berkata, Luo Feng ini, apakah dia menyembunyikan kekuatannya selama pertempuran dengan Rong Jun? Tidak, melalui pertandingan 9.374-nya, dalam setiap pertempuran, peningkatannya sangat jelas. Pria tua berjubah putih itu berseru, sebelum pertandingan ini, paling banyak dia masuk peringkat 10 besar negara jagat raya kita. Dan sekarang, dengan kurang dari 3 tahun berlalu, mungkin hanya Rong Jun yang cocok dengannya. Banyak orang mati di area rahasia Ganwu kami semua mengawasinya, kecepatan peningkatannya, terlalu mengejutkan. Dan dalam duel lingkaran yang kalah, lawan-lawannya tidak kuat. Karenanya, mereka belum bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Aku bahkan curiga,
Kekuatannya yang sebenarnya bahkan lebih besar dari apa yang dia tunjukkan. Pria tua berjubah putih itu berkata, dan mulai sekarang hingga duel terakhir, masih ada sedikit waktu, dia dapat terus meningkat. Pria lapis baja emas itu melengkungkan bibirnya dan tersenyum, jika dia terus meningkat, hingga duel puncak para jenius dari 1008 negara jagat raya, dia mungkin benar-benar membuatnya menjadi 1000 teratas. Namun, masih sulit untuk mengatakannya. Ketika dua yang abadi dari area rahasia Ganwu dan perusahaan jagat maya sedang membahas Luo Feng berada di ruang persiapan arena 00001. Di dalam ruangan Luo Feng ini, bagaimana peningkatannya begitu cepat? Guru dari daerah rahasia mengatakan bahwa Luo Feng dapat digolongkan sebagai jenius nomor 2 dari negara jagat raya kita. Ketika pemuda berambut hitam mengenakan baju besi abu-abu gelap muncul di ruang persiapan, itu segera membangkitkan banyak diskusi pelan. Duel itu berlangsung kurang dari 3 tahun. Kecepatan peningkatan mengejutkan Luo Feng telah menarik perhatian banyak prajurit yang kuat. Gila, sebuah suara tebal yang kuat bergema. Luo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah Savage Rongjun setinggi hampir 1 lantai. Rambutnya masih berantakan seperti biasa dan dia masih bertelanjang kaki. Savage, Luo Feng berteriak juga. Hahaha, Savage tertawa keras. Senyum juga muncul di wajah Luo Feng. Keduanya selalu saling menyebut nama mereka sebelumnya. Panggilan nama panggilan tiba-tiba ini juga seperti sebuah lelucon. Luo Feng, peningkatanmu sangat besar, kamu belum santai sama sekali dalam 3 tahun ini, kata Savage dengan penuh hormat kepada Luo Feng. Tidak peduli seberapa kuat jeniusnya, kebanyakan bakat alaminya yang tinggi. Jika dia tidak bekerja keras, dia pada akhirnya akan tetap tersingkir. Peningkatan besar Luo Feng, orang hanya bisa membayangkan betapa kerasnya dia bekerja secara diam-diam. Aku tidak berani bersantai, ucap Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya, denganmu di depan, bagaimana mungkin aku berani? Perhatian semua, masuk ke arena, penyelenggara dari perusahaan jagat maya berteriak. Segera 1000 jenius mengikuti jalur ke arena. Hari ini tidak ada penonton. 1000 jenius absolut dari berbagai galaksi di negara jagat raya Ganwu berdiri di sana, memandangi raksasa di hadapan mereka. Sebelum 1000 jenius paling luar biasa dari negara alam semesta Ganwu adalah seorang raksasa yang tingginya setidaknya 8 meter. Di sebelahnya, bahkan Savage akan terlihat seperti boneka kecil. Raksasa ini mengenakan jubah pertempuran berskala, dan helm. Seluruh tubuhnya memancarkan energi berdarah. Matanya, seperti dewa kematian yang memandangi kelompok jenius. Napas tertahan. 1000 jenius, mereka tidak bisa membantu tetapi berkeringat dari dahi mereka. Di alam semesta virtual, auranya saja sudah menakutkan. Luo Feng juga tidak bisa mengendalikan kegugupan tubuhnya. Dahinya berkeringat dingin secara alami juga. Di bawah tekanan ini, keringat dingin yang keluar dari dahi adalah mekanisme pertahanan alami tubuh. Selamat untuk kalian semua. Suara sedingin es bergema di seluruh arena. Kalian adalah 1000 orang, alam semesta Ganwu kami yang paling luar biasa. Kamu semua memiliki hak untuk mewakili negara jagat raya kita, untuk bersaing dengan negara jagat raya lainnya dan bertarung dengan jenius mereka. Namun, duel puncak ini, kesulitannya akan jauh lebih besar daripada pertempuran sebelumnya. 1008 negara jagat raya, beberapa negara jagat raya memiliki wilayah yang lebih luas, juga dengan lebih banyak galaksi. Karena situasi setiap negara di dunia berbeda, waktu pemilihan internal juga berbeda. Karenanya, seluruh ras manusia, duel puncak kejeniusan terakhir, hanya akan dimulai 1,5 tahun dari sekarang. 1,5 tahun ini adalah kesempatan kamu untuk memperbaiki diri. Luo Feng kembali ke Teluk Gunung Naga Hitam, Pulau 9 Bintang. Akhirnya berakhir. Duel lingkaran pecundang telah berakhir. Seru Luo Feng. Duel mungkin telah berakhir, namun latihanmu masih belum. Di pundaknya, iblis kecil seukuran kepalan berteriak, Luo Feng, persenjataan Nansenmu saat ini, paling banyak hanya dapat menghasilkan 5 bilah emas secara bersamaan. Dan itu masih sangat dipaksakan, kamu sebaiknya menggunakan 3 bilah. Hanya dengan melakukan itu, kekuatanmu saat ini akan menjadi yang terkuat. Seseorang dapat memaksakan dirinya untuk mengangkat pisau 100 kg. Namun, serangannya mungkin yang terkuat dengan menggunakan pisau 30 kg sebagai gantinya. Satu logika, mengontrol 5 bilah emas, setiap bilah akan menjadi kikuk dan canggung. Dimengerti, Luo Feng mengangguk,
mengikuti yang dia tertawa. Mengenang 3 tahun ini, memang peningkatannya telah mengejutkan banyak orang. Sebenarnya, saat itu ketika dia pertama kali bergabung dengan eliminasi, binatang bertanduk emas baru saja mencapai tingkat alam semesta selama lebih dari 2 tahun. Berarti, domain level 5 dan melangkah ke gerbang undang-undang asal emas. Ini adalah buah dari kerja kerasnya antara tahun 2064 dan 2066. Dan saat ini setelah hampir 3 tahun berlalu, tidaklah aneh prestasinya meningkat dengan margin tinggi. Memelihara klon kedua aku hampir selesai juga. Luo Feng mengantisipasi klon keduanya, dan menunggu kelahiran klan Mo Sa klon keduanya. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.